Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Syifa Zalfa dari kelas 9A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang budaya apa saja sih yang ada pada Provinsi Banten. Nah, Banten memiliki seni bela diri, yaitu salah satunya pencak silat bandrong. Silat Bandrong lahir sekitar tahun 1500 Masehi, yaitu sebelum berdirinya Kesultanan Banten. Nama Bandrong diambil dari sejenis ikan terbang yang sangat gesit dan dapat melompat tinggi dan jauh, menyerang kerang dengan moncongnya yang sangat panjang dan bergerigi sangat tajam. Ikan ini sangat berbahaya karena sekali menyerang dapat membinasakan musuhnya. Akhirnya, nama ikan ini dipakai untuk nama ilmu bela diri, yaitu pencak silat bandrong, karena tangkas dan gesit, serta berbahaya seperti ikan bandrong. Nah, lalu Banten juga terkenal dengan atraksi debusnya. Memang debus itu apa sih? Debus merupakan kesenian tradisional yang terdapat di Provinsi Banten yang menampilkan atraksi kekebalan tubuh manusia dengan berbagai macam benda tajam. Contohnya, mengunyah pecahan kaca atau beling. Kata debus berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah senjata tajam. Dalam atraksi debus tidak hanya menampilkan mengenai kekebalan tubuh saja, tetapi juga ada seni tari dan suara serta kebatinan bernuansa magis. Namun ternyata debus ini merupakan media yang dipakai oleh ulama setempat untuk menyebarkan agama Islam pada zaman dahulu loh. Kita lanjut nih ke seni tarinya. Banten memiliki banyak sekali tarian. Salah satunya adalah tari rampak beduk. Rampak beduk juga termasuk seni musik di Banten loh. Kata rampak yang berarti serempak dan beduk yaitu gendang besar. Kesimpulannya, rampak beduk adalah beduk yang ditabung secara serempak. Rampak beduk pertama kali dikembangkan untuk menyemarakan bulan suci Ramadan pada tahun 1950. Rampak beduk yang berawal berdiri di Kecamatan Pandeglang, kemudian kesenian ini menyebar ke daerah-daerah sekitarnya, hingga ke Kabupaten Serang. Pada perkembangannya, rampak beduk tidak hanya dimainkan pada saat Ramadan atau hari raya saja. Kemudian untuk lagu dari daerah Banten ada lagu Jerih Guru nih teman-teman. Lagu Jereh Bu Guru ini diciptakan oleh Bapak A. Syahri Aliman. Lirik lagu Jereh Bu Guru adalah bahasa Jawa Serang yang berarti kata Bu Guru. Isi atau kandungan lirik tersebut berupa nasihat untuk anak usia sekolah atau usia remaja, bahwa belajar itu sangat penting, baik belajar ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Karena dengan ilmulah manusia akan menjadi berguna bagi dirinya dan orang lain. Dengan ilmu yang bermanfaat, manusia akan tinggi derajatnya. Sedangkan Bu Guru adalah simbol dari kepatuhan anak dalam pembelajaran. Nah, kemudian Banten memiliki rumah adat yang dikenal dengan nama Rumah Sulah Nyanda. Rumah ini merupakan rumah adat tradisional suku Baduy yang mendiami Provinsi Banten. Dijelaskan bahwa rumah Sulah Nyanda masih menyatu dengan alam. Rumah adat Banten ini terbuat dari bahan-bahan yang berasal di sekitarnya. Pembuatan rumah adat ini dilakukan dengan bergotong royong. Kemudian ada senjata dari Banten nih, yaitu golok Ciomas. Golok Ciomas merupakan senjata tradisional tertua di masa Kesultanan Banten, yakni pada masa kepemimpinan Sultan Maulana Yusuf, putra dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam catatan sejarah pada arsip dan manuskrip serta tradisi lisan, perbedaan golok Ciomas dengan golok pada umumnya yang ada di Banten yaitu terlihat dari bahan baku yang digunakan, yakni menggunakan batu murni serta tambahan batu meteor. Sejarawan Banten, Abah Yadi memaparkan, penggunaan bahan batu meteor yang terkandung dalam golok Ciomas itu digabungkan dengan besi murni yang sudah ditempa, kemudian diselipkan seperti membentuk corak sidik jari, sehingga terlihat warna kuning keemasan pada golok Ciomas. Kita lanjut ke pakaian adatnya. Ada pakaian adat Pangsi. Pakaian adat Pangsi adalah pakaian yang digunakan dalam keseharian masyarakat Banten. Pakaian adat Pangsi masih digunakan untuk keseharian hingga saat ini, khususnya bagi kaum laki-laki.
Baju pangsi biasanya juga digunakan sebagai busana latihan silat tradisional yang ada di Banten. Baju pangsi terdiri dari atasan yang disebut salontreng dan celana yang dikenal dengan pangsi. Baju tersebut dilengkapi dengan sendal selop dan ikat kepala khas Banten yang disebut totopong. Atasan baju pangsi memiliki kancing dengan jumlah 6 buah yang melambangkan rukun iman atau 5 kancing yang melambangkan rukun Islam. Lalu ada Masjid Agung Banten yang menjadi tempat wisata yang sering dikunjungi. Masjid Agung Banten merupakan bukti peninggalan Kerajaan Banten sebagai kerajaan Islam di Nusantara. Bangunan masjid yang telah berusia lebih dari 4 abad ini masih kokoh hingga saat ini. Masjid Agung Banten memiliki keunikan bangunan dengan akulturasi 3 budaya, yaitu Arab, Cina, dan Eropa. Letak Masjid Agung Banten juga berdekatan dengan Vihara Avalokitesvara dan Kerajaan Kaibon. Ciri khusus Masjid Banten memiliki menara yang terlihat seperti mercusuar dengan bagian atapnya bertumpuk 5, seperti pagoda Cina. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen, di Kota Serang, Provinsi Banten. Nah, semuanya udah kita bahas nih dalam video, tapi masih ada yang kurang. Apa ya? Yaitu makanannya. Kalian penasaran gak sih makanan khas Banten itu apa aja? Yuk, aku tunjukin salah satunya. Nah, ini dia makanan khas Banten, yaitu sate bebek. Sate bebek, kita pernah makan ya? Yuk kita coba. Nah, rasa daging bebeknya ini lembut banget, terus kenyal gitu. Nah, bumbunya itu meresap ke dagingnya, pokoknya enak. Kalian harus nyobain, oke? Sate bebek adalah makanan tradisional. Sate bebek ini dibuat dengan cara yang sama dengan sate lainnya, dengan cara dibakar dan memiliki bumbu masing-masing untuk membuatnya menjadi lebih enak. Makanan yang merupakan jenis sate dengan adanya daging bebek yang ditusuk di lidi. Dalam satu buah lidi bisa membawa 3 daging empuk bebek atau lebih yang sudah matang dan dicampur dengan bumbu untuk sate bebek ciri khas Kota Serang ini. Dalam perkembangan adanya sate bebek ciri khas Kota Serang ini, biasanya memakai gerobak dorong dengan berjualan secara berkeliling desa atau kampung, dan ada juga yang berjualan secara mangkal. Cara pengolahan dan bahan yang mudah ditemukan membuat sate bebek mudah untuk dibuat dan menjadi masakan andalan khas Serang, Banten. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.